Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 171 soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Gambar bayangan hasil refleksi untuk setiap segitiga berikut pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun tersebut juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Oke, jadi nanti yang harus kita tentukan adalah koordinat bayangan dan juga kita sebutkan sudut rotasinya ya. Mulai dari yang A, segitiga ABC dengan A 3,0, B 6,0 dan C 5,4 direfleksikan pada sumbu X dilanjutkan sumbu Y. Berarti kita gambar dulu segitiga ABC sesuai dengan koordinat ketiga titik ini ya pada bidang koordinat. Seperti ini Dek. Untuk bidang koordinatnya Kak Sari pakainya kertas kotak kayak gini ya Dek ya. Nah ini adalah titik 0,0, kemudian 0 ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. 0 ke kiri ini adalah sumbu X juga tapi yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Di atasnya 0 ini adalah sumbu Y yang positif Dek, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Terus di bawah 0 ini juga masih sumbu Y tapi yang bernilai negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Cukuplah. Nah pada bidang koordinat ini kita letakkan dulu yang pertama titik A 3,0, artinya cari di sumbu X angka 3 dan di sumbu Y nya angka 0 terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3 itu yang ini Dek, di sumbu Y angka 0 itu kan di sini. Nah berarti kalau kayak gitu kita gambarnya yang titik ini sebagai titik A ya, 3,0. Nah lagi untuk yang B 6,0 berarti cari aja di sumbu X angka 6, sumbu Y nya angka 0. Nah kalau kayak gitu berarti gini Dek, di sumbu X angka 6 itu kan yang ini, di sumbu Y angka 0 kan itu yang di sini, berarti tetap yang ini Dek letaknya ya, inilah titik B 6,0. Nah satu lagi untuk titik C 5,4, cari di sumbu X angka 5, di sumbu Y angka 4 terus dihubungkan. Di sumbu X angka 5 nya itu yang ini, nah di sumbu Y angka 4 nya itu yang ini, di atasnya 0 ya. Nah 5 kita hubungkan sama 4 sehingga ketemunya di sini ya kan. Ini 5, ini 4, maka ketemunya di sebelah sini. Ini sebagai titik C, koordinatnya 5,4. Nah sekarang ketiga titik ini tinggal kita hubungkan aja, A ke B, B ke C, C kembali lagi ke A, sehingga nanti terbentuk segitiga ABC. Kalau A ke B ini kan sudah ada garisnya ya, udah berarti tinggal B ke C seperti ini, terus lagi C ke A ya. Nah udah deh, jadi ini segitiga ABC yang diminta pada soal. Terus segitiga ABC itu harus diapakan? Ini direfleksikan pada sumbu X. Nanti hasilnya direfleksikan lagi pada sumbu Y, satu persatu ya. Kita refleksikan dulu pada sumbu X. Yang direfleksikan pada sumbu X itu segitiga ABC yang ini. Nah, sumbu X-nya yang mana? Sumbu X-nya itu yang ini Dek, sumbu yang mendatar. Nah, cara merefleksikannya gimana? Ya, satu persatu titiknya. Untuk titik A, karena dia berada pada sumbu X, maka hasil refleksinya terhadap sumbu X ya tetap di sini. Ini kita kasih nama sebagai A aksen. Ya, A aksen koordinatnya sama, 3,0. Sama untuk yang B, karena titik B ini berada pada sumbu X, maka
hasil refleksinya terhadap sumbu X ya tetap di sini. Ini kita kasih nama sebagai B aksen. Koordinatnya yaitu 6,0 juga. Nah, sekarang untuk titik C. Titik C jika direfleksikan terhadap sumbu X itu caranya gini, Dek. Tinggal kita buat aja sumbu X-nya itu kita wakilkan dengan penggaris. Nah, sekarang kita hitung jarak dari titik C ke penggaris ini berapa langkah. Hitung aja. Nih lihat 1, 2, 3, 4 langkah kan. Berarti nanti jarak dari sumbu X ke bawah sini juga harus 4 langkah. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah letak titik C aksen ya. Kita kasih nama ini C aksen. Berapa koma berapa ini? Lihat titik ini di sumbu X ada di angka 5. Dan titik ini di sumbu Y ada di angka negatif 4. Jadi C aksen 5, negatif 4. Kalau udah kita hubungkan aja A aksen ke B aksen ke C aksen kembali lagi ke A aksen. Untuk A aksen ke B aksen kan sudah ada garisnya. Oke, B aksen ke C aksen tinggal kita tarik garis aja kayak gini. Nah, C aksen kembali lagi ke A aksen. Oke, sip. Maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang di bawah sini, inilah hasil refleksi dari segitiga A, B, C yang di atas ini terhadap sumbu X. Apakah ini sudah selesai? Nah, belum, masih ada lanjutannya. Sekarang segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini harus diapakan? Harus direfleksikan terhadap sumbu Y. Ya, jadi yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini, Dek. Oke, sumbu Y itu yang mana? Sumbu Y itu yang tegak ini, Dek. Ya, nah atau agar mudah kita pakai bantuan penggaris lagi. Satu persatu kita refleksikan atau kita cerminkan. Mulai dari titik A aksen ini. Ini titik A aksen kan? Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kita hitung aja jarak dari titik A aksen ini ke penggaris. Berapa langkah? Nih, 1, 2, 3 langkah. Berarti nanti dari sini ke sebelah kiri juga harus 3 langkah ya. 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik A double aksen. Kita kasih namanya A double aksen. Berapa koma berapa ini koordinatnya? Nah, karena X-nya adalah di angka negatif 3, berarti kita tulis negatif 3. Dan karena dia posisinya itu di sini, nggak ke atas nggak ke bawah, berarti komanya itu koma 0. Jadi di titik ini A aksen koordinatnya adalah negatif 3,0. Gitu deh. Lagi sekarang untuk yang B aksen, caranya sama. Kita hitung jarak dari B aksen ke penggaris kita. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Berarti nanti dari sini ke kiri juga harus 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka disinilah letak titik B double aksen. Nah, berapa koma berapa ini? Lihat, ini kan di angka negatif 6. Ya udah kita tulis negatif 6, komanya koma 0 karena titiknya itu ada di sumbu X. Oke, jadi bayangan dari A aksen adalah A double aksen, bayangan dari B aksen adalah B double aksen. Terakhir sekarang bayangan dari C aksen. Sama caranya, kita hitung dulu jarak dari C aksen ke penggaris. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Berarti ini nanti jaraknya juga harus 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah letak titik C double aksen. Berapa koma berapa ini? Nah, titik ini kalau kita tarik ke sumbu X, dia ada di angka negatif 5. Terus titik ini kalau kita tarik ke sumbu Y, dia ada di angka negatif 4. Jadi C double aksen koordinatnya adalah negatif 5, negatif 4. Terakhir kita hubungkan ya A double aksen ke B double aksen. Sudah.
B double aksen ke C double aksen kayak gini. Oke, terakhir C double aksen kembali lagi ke A double aksen. Nah, maka jadi deh ini ya, awalnya itu segitiga A B C menjadi segitiga A aksen B aksen C aksen menjadi segitiga A double aksen B double aksen C double aksen. Oke, apakah ini sudah menjawab semua pertanyaannya? Belum, kita lihat. Tadi segitiga ABC sudah kita refleksikan pada sumbu X dan sudah ada koordinatnya. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y juga sudah kita kerjakan dan sudah ada koordinatnya semuanya kan ya. Nah, terakhir kita juga harus ini loh Dek, menyebutkan sudut rotasinya. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu gini Dek. Dari awal nih ABC yang di sini menjadi segitiga yang paling akhir A double aksen B double aksen C double aksen di sini. Nah, ini kalau langsung ke sini sebenarnya ini juga merupakan rotasi. Masalahnya ini rotasinya berapa derajat seperti itu. Ya, jadi kalau prosesnya ini tadi kan pencerminan ya Dek ya, atau refleksi ya. Dia pertama refleksi terhadap sumbu X jadinya di sini, kemudian refleksi terhadap sumbu Y jadinya ini. Nah, sekarang kalau ngomongin rotasi, segitiga ABC ini kalau dirotasi berubah menjadi segitiga A double aksen B double aksen C double aksen yang di sini. Nah, pertanyaannya ini tuh rotasinya berapa derajat gitu. Kita harus bisa menyebutkannya. Caranya gini, Dek. Lihat ya. A ini ya, kita fokusnya ke titik A. Kebetulan kan A sama A aksen sama nih ya. Titik A menjadi A double aksen itu kalau kita tarik garis, itu kan garisnya adalah garis lurus begini, ya kan? Nah, coba sekarang yang titik B ke titik B double aksen. Kalau kita tarik garis, ini kan juga merupakan garis lurus gini ya. Garis lurus yang melalui titik pusatnya ya. Sekarang coba titik C ke titik C double aksen. Kalau kita tarik garis, dia juga berupa garis lurus. Garis lurus yang melalui titik asalnya ya, atau titik 0,0 ini. Nah, karena semuanya ketika kita tarik garis merupakan garis lurus, maka rotasinya ini adalah rotasi 180 derajat deh. Garis lurus itu kan 180 derajat, ya kan? Nah, kalau ditanya arahnya, untuk arah rotasi 180 derajat itu searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam hasilnya sama. Jadi untuk arahnya nggak usah disebutin aja. Yang ditanyakan juga kan hanya sudut rotasinya. Sudah kita jawab, sudut rotasinya adalah 180 derajat. Kayak gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Sudah selesai. Gambarnya semuanya sudah ada, sudut rotasinya juga sudah kita sebutkan. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya yang B. Selanjutnya untuk yang B, segitiga HIJ dengan H 2,1, I 7,4 dan J negatif 1,5 direfleksikan pada garis Y sama dengan X, dilanjutkan sumbu X. Oke, kita letakkan ya titik H, titik I, titik J pada bidang koordinat sehingga nanti terbentuk segitiga HIJ. Untuk bidang koordinatnya Kak Sari sudah siapkan bidang koordinat yang baru, tetap di kertas kotak-kotak ya. Di sini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita kasih tanda sebagai sumbu X. Terus yang di sebelah kirinya 0 ini sumbu X juga, tapi yang negatif. Oke, di atasnya 0 ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya yang positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di bawahnya 0 ini sumbu Y juga tapi yang negatif. Nah, kalau udah disiapkan kayak gini bidang koordinatnya, tinggal kita letakkan mulai dari titik H dulu 2,1.
cari di sumbu X angka 2, cari di sumbu Y angka 1, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 1-nya itu yang ini. Nah, 2 dihubungkan sama 1 jadinya di sini ya. Inilah titik H, 2,1. Berikutnya sekarang titik I, 7,4. Cari di sumbu X angka 7, cari di sumbu Y angka 4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 7-nya yang ini, Dek. Di sumbu Y angka 4-nya itu yang di sini. Nah, 7 kita hubungkan sama 4, ketemunya di sini ya. Maka inilah titik I, 7,4. Satu lagi untuk titik J, negatif 1,5. Cari di sumbu X angka negatif 1, cari di sumbu Y angka 5, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 1-nya yang ini, di sumbu Y angka 5-nya yang ini. Berarti negatif 1 kita hubungkan sama 5. Disinilah letaknya ya kan. Nih, negatif 1 dihubungkan sama 5. Oke, ini titik J, negatif 1,5. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan ya, H ke I. Titik H kita hubungkan ke titik I, terus titik I kita hubungkan ke titik J. Terakhir titik J kita hubungkan lagi ke titik H, sehingga terbentuk segitiga HIJ yang dimaksud pada soal. Nah, sekarang segitiga HIJ-nya harus diapakan? Ini direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Berarti kita gambar dulu ya, garis Y sama dengan X itu gimana nih gambarnya. Nah, Kak Sari ajarin. Menggambar garis Y sama dengan X itu kayak gini deh. Nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya, atau nilai Y-nya sama dengan nilai X-nya. Kalau nilai X-nya adalah 1, berarti nilai Y-nya juga 1. 1 ketemu sama 1, ada titik di sini. Kalau nilai X-nya adalah 2, berarti nilai Y-nya juga 2. Berarti 2 ketemu sama 2 di sini ya. Kalau nilai X-nya adalah negatif 1, maka nilai Y-nya juga negatif 1. Negatif 1 ketemu dengan negatif 1, ada di sini. Nah, titik-titik ini kita hubungkan aja, maka nanti terbentuklah garis Y sama dengan X ya. Garisnya bikinnya boleh agak panjang, jadi dipanjangin aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Sip ya, sudah semua ya, ini titik-titiknya sudah terhubung semua. Nah, terakhir kalau udah bikin garis harus dikasih nama. Ini garis Y sama dengan X. Oke. Sekarang segitiga HIJ yang kita punya tadi direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kak Sari ajarin caranya, Dek. Kita mulai dari titik H dulu ya. Titik H ini kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, lihat aja deh, titik H ke garis ini jaraknya itu berapa langkah? Ini deh, setengah langkah. Maka nanti hasil refleksinya juga setengah langkah ke sana. Nah, maka disinilah letak titik H aksen. Ini tadi H, berarti yang ini H aksen. Nih, titik yang ini nih. Kalau penulisan namanya boleh agak geser ke sini atau di atasnya atau di sebelah kanan. Pokoknya kita fokusnya di titiknya. Nah, sekarang titik H aksen ini koordinatnya berapa, koma berapa? Lihat di sumbu X dia menunjuk ke angka 1. Dan di sumbu Y dia menunjuk ke angka 2. Nah, jadi H aksen koordinatnya adalah 1,2. Oke, ini tadi titik H direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, jadinya titik H aksen. Nah, sekarang untuk titik I. Perhatikan, titik I ini jaraknya ke garis Y sama dengan X berapa langkah? Gini deh, ngitungnya nih, 1 langkah dan setengah langkah. Maka nanti ke sini jaraknya juga sama, tapi mulai dari setengah dulu, setengah langkah dan 1 langkah. Maka di sini letak titik I aksen. Tadinya dia I, sekarang menjadi I aksen. Gitu, mudah ya. Terus kita kasih koordinatnya. Lihat, titik I aksen ini kalau ditarik ke bawah,
di sumbu X dia menunjuk ke angka 4. Berarti tulis di sini 4, koma. Titik ini kalau kita tarik ke samping menunjuk ke angka 7. Berarti tulis 7. Dah, jadi I aksen 4,7. Terakhir, sekarang titik J. Titik J ini kalau kita hitung jaraknya ke garis Y sama dengan X, berapa langkah? Gini deh ngitung langkahnya. Nih, 1, ke sini 2, ke sini 3. Tuh, 3 langkah. Berarti nanti hasil refleksinya juga harus 3 langkah. Ke sebelah sini deh. 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik J aksen ya. Tadinya J sekarang menjadi J aksen. Koordinatnya, lihat titik ini kalau kita tarik ke atas ke sumbu X ini menunjuk ke angka 5. Oke. Titik ini kalau kita tarik ke samping sini ke sumbu Y dia menunjuk ke angka negatif 1. Udah. Berarti J aksen 5, negatif 1. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan saja H aksen ke I aksen ke J aksen kembali lagi ke H aksen. Selesai. Ini sudah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kayak gini jadinya gambarnya. Nah, kalian kalau mau menggunakan warna yang berbeda boleh banget ya. Misalnya gini, segitiga HIJ ini kita kasih warna biru misalnya. Terus segitiga H aksen, I aksen, J aksennya kita kasih warna merah. Boleh ya supaya lebih jelas perbedaannya. Tuh deh, punya Kak Sari udah kewarna ya. Mudah-mudahan jelas di tampilan videonya ya. Ini segitiga HIJ ku kasih warna biru, terus segitiga H aksen, I aksen, J aksen ku kasih warna merah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Segitiga yang berwarna merah ini harus diapakan? Harus direfleksikan terhadap sumbu X sekarang ya. Jadi segitiga H aksen, I aksen, J aksen tadi kita refleksikan terhadap sumbu X. Jadinya gimana? Berarti sekarang kita fokusnya hanya di segitiga yang berwarna merah ini ya. Direfleksikan terhadap sumbu X itu kan sumbu yang ini, sumbu yang mendatar. Nah, berarti satu persatu. Mulai dari titik H aksen dulu. H aksen kita ukur dulu jaraknya dari sumbu X. Ini berapa langkah? Coba ya. 1, 2. 2 langkah kan? Berarti nanti hasil refleksinya juga harus 2 langkah. Ke sini. 1, 2. Maka disinilah letak titik H double aksen. Untuk koordinatnya, lihat di titik ini di sumbu X dia menunjuk ke angka 1 kan ya. Berarti kita tulis 1. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk ke angka negatif 2. Jadi H double aksen 1, negatif 2. Oke. Nah, setelah H aksen kita refleksikan, sekarang giliran I aksen. Wow, jaraknya jauh dari sumbu X, nggak ada masalah. Tetap aja kita hitung ya berapa langkah ini jaraknya. Nih dek, I aksen kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya 7 langkah. Berarti nanti hasil bayangannya juga harus berjarak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, maka di titik inilah I double aksen. Berapa koma berapa? Nah, titik ini kalau kita tarik ke atas ke sumbu X, dia menunjuk ke angka 4. Tulis 4. Titik ini kalau kita tarik ke samping sini, dia menunjuk ke angka berapa? Setelah angka negatif 6 adalah negatif 7, ya kan? Berarti kita tulis negatif 7. Udah, jadi I double aksen koordinatnya 4, negatif 7. Nah, terakhir untuk titik J aksen. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Biar nggak bingung, tetap aja kita pakai penggaris kayak gini. Nah, kita hitung jarak dari J aksen ini ke penggaris. Berapa langkah nih dek?
1. Oh, ternyata hanya 1 langkah. Maka nanti hasil refleksinya juga 1 langkah. Jadi di sini ya, letak titik J double aksen. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk angka 5. Koma, titik ini di sumbu Y menunjuk angka 1. Jadi J double aksen 5,1. Nah, kalau udah tinggal kita hubungkan saja. Nah, yang dihubungkan ya ini deh. H double aksen ke I double aksen, I double aksen ke J double aksen, J double aksen kembali lagi ke H double aksen. Jadilah segitiga terakhir ya. Segitiga H double aksen, I double aksen, J double aksen. Kayak gitu. Nah, ini proses menggambar-gambarnya udah nih. Udah selesai. Kalau mau diwarnain boleh. Tadi kan warnanya yang pertama tuh yang biru, terus jadi yang merah. Nah, sekarang sebelah sini mau kita warnai yang lain ya. Ini dek, Kak Sari warnai dengan warna hijau ini barusan tadi dek. Mudah-mudahan terlihat ya. Kalaupun nggak terlihat, yang penting kan kita tahu. Yang pertama segitiganya HIJ, berikutnya segitiganya yang ini HIJ yang aksen 1, terus yang terakhir segitiganya yang H aksen 2, I aksen 2, J aksen 2 ini, atau H double aksen, I double aksen, J double aksen ya. Seperti ini gambarnya. Apakah sudah selesai semuanya, Kak? Tenang, belum. Kita belum ini menyebutkan sudut rotasinya untuk yang B. Sudut rotasinya itu maksudnya gini deh. Kalian fokusnya ke segitiga yang paling awal, yaitu segitiga HIJ ini, dan segitiga yang paling akhir, yaitu segitiga H double aksen, I double aksen, J double aksen ini. Fokusnya yang pertama dan yang terakhir. Ya, nah dari yang pertama menjadi yang terakhir ini sebenarnya juga rotasi. Nah, makanya kita disuruh menyebutkan rotasinya itu berapa derajat. Cara nentuinnya gini deh. Ini tampilan videonya Kak Sari perkecil biar kamu bisa melihat dengan jelas ya. Nah, cara menentukan rotasinya gini. Lihat di titik H yang paling awal dengan di titik H double aksen yang paling akhir. Kemudian ambil busur derajatmu, hubungkan antara titik H dengan titik 0,0 atau titik asal itu ya. Ini sebagai pusat rotasinya. Dah dihubungkan, terus hubungkan juga titik 0,0 ke H double aksen yang terakhir di situ. Ini kita hubungkan kayak gini. Pakai penggaris boleh, pakai busur boleh. Nah, sekarang busurnya itu untuk digunakan melihat ini tuh terbentuk sudutnya berapa derajat. Cara ngelihatnya gini. Letakkan pusat busur kita di titik 0,0. Kayak gini. Ya. Terus kalau kita perhatikan ini tuh kan nih ya, garis yang sini dengan garis yang sini tuh dia membentuk sudut berapa derajat. Coba kamu lihat deh. Ini startnya dari 0 ke sini terus ke sini nih, ketemunya angka berapa nih? Angka 90 derajat. Jadi ini adalah sudut 90 derajat. Nah, itu yang kita cari. Jadi sudut rotasinya adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat itu harus kita tentukan arahnya juga, Dek. Arahnya karena dia tadi ada di sebelah sana menjadi ke sebelah sini dan kita ngitung sudutnya 90 derajatnya itu di sini, maka arahnya itu pasti ke sini. Nah, kalau arah ke sini itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini searah jarum jam. Jadi kita tulis rotasi negatif 90 derajat. Kalau searah jarum jam ini harus pakai tanda negatif. Ini orang-orang udah tahu kalau rotasi negatif 90 derajat ini artinya 90 derajat searah jarum jam. Nah, dilengkapi seperti ini juga boleh
Ya, seperti itu deh untuk menjawab soal yang B. Ya Allah Kak, susah banget. Tenang, tenang. Memang seperti ini di hidup ya. Dulu waktu kelas 7 perasaan nggak susah-susah gini amat. Sekarang kelas 9 susah banget ya. Memang kesulitan harus meningkat ya deh ya. Kalau gampang terus kapan pinternya? Bener nggak? Yang penting kan Kak Sari bantu. Bagian mana yang masih bikin kamu bingung? Boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Tapi kalau tanya jawab di kolom komentar tuh agak susah tuh dek, terbatas tempatnya. Makanya mendingan kita tanya jawabnya di dalam grup aja ya. Mumpung Kak Sari nyinggung tentang grup, langsung aja aku kasih nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk gabung ke grupnya ya, di 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah sekarang kita lanjutkan aja dulu ke soal berikutnya, soal C. Yes, soal C ini soal terakhir kita di video kali ini ya. C, segitiga KLM dengan K 2,-1, L 4,2 dan M 2,5 direfleksikan pada garis Y sama dengan X, dilanjutkan garis Y sama dengan negatif X. Oke, seperti yang sudah kita gambar dulu segitiga KLM pada bidang koordinat. Oke, untuk bidang koordinatnya Kak Sari udah bikin ya. Ini sumbu X-nya dan yang di sini sumbu Y-nya ke atas ke bawah ya. Siap, kita letakkan yang pertama titik K 2,-1. Berarti cari di sumbu X angka 2, cari di sumbu Y angka -1. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka -1-nya itu yang di bawah 0 itu deh, yang ini. Berarti 2 kita hubungkan sama -1 di sini ya tempatnya ya. Ini titik K 2,-1. Lanjut untuk titik L 4,2. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya yang ini, di sumbu Y angka 2-nya yang ini. Berarti 4 dihubungkan sama 2. Nah, di sini titik temunya ya. Ini sebagai L 4,2. Terakhir untuk titik M 2,5. Cari di sumbu X angka 2, cari di sumbu Y angka 5, terus dihubungkan. Di sumbu X ini angka 2-nya, di sumbu Y ini angka 5-nya. 2 dihubungkan sama 5. Nah, maka di sini letak titik M ya, 2,5. Terus titik K, L, M ini kita hubungkan aja sehingga terbentuk segitiga KLM. K ke L, kemudian L ke M. Nah, M kembali lagi ke K. Sudah, ini dia segitiga KLM. Terus segitiga KLM ini diapakan? Ini direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Sudah bisa kan gambar garis Y sama dengan X? Kak Sari ulang prosesnya ya. Y sama dengan X itu maksudnya kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Berarti 1 dengan 1 diketemukan di sini. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Berarti 2 dihubungkan sama 2. Letaknya di sini. Kalau X-nya -1, Y-nya juga -1. Berarti -1 dihubungkan dengan -1. Ada titiknya di situ. Nah, kalau udah beberapa titik itu tinggal dihubungkan aja pakai penggaris. Jadilah nanti garis Y sama dengan X. Nah, gini deh. Dan tidak lupa setelah menggambar garis harus dikasih nama garisnya ya. Garis Y sama dengan X. Sudah? Nah, sekarang masing-masing titik ini kita kerjakan satu persatu. Mulai dari titik K dulu. Titik K kalau direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X jadinya gimana? Kita hitung aja dulu jaraknya. Ini deh 1, terus tambah lagi setengah. Jaraknya 1 sama setengah. Tapi kalau mau menghitung ke sananya mulai dari setengah dulu. Setengah terus 1. Nah, maka disinilah letak titik
K aksen. Ya, Kak Sari ulang. 1 sama setengah. Jadinya setengah sama 1. Mudah kan ya? Kayak gitu aja. Terus titik K aksen ini koordinatnya berapa koma berapa? Lihat di sumbu X-nya di angka negatif 1, baik. Dan di sumbu Y-nya di angka 2. Oke, jadi K aksen negatif 1,2. Beres untuk K. Nah, sekarang lanjut untuk L. Cara ngitungnya gini. Dari titik L ini ke sumbu Y sama dengan X itu berapa langkah ya? Ya udah tinggal dihitung aja berapa langkah ini. 1 langkah saja. Berarti nanti hasilnya ke sini juga 1 langkah. Tek gitu. Udah, maka di sini letak titik L aksen. Tadinya L menjadi L aksen. Nah, titik ini berapa koma berapa? Lihat di sumbu X-nya di angka 2. Oke. Di sumbu Y-nya di angka 4. Baik. Nah, gitu. Jadi L aksen 2,4. Satu lagi untuk titik M. Oh, titik M-nya di sebelah sana. Nggak masalah. Kita hitung jaraknya ke garis Y sama dengan X. Ya, berapa langkah? Gini ngitung langkahnya. 1,5. Jadi 1 langkah tambah lagi setengah langkah. Maka nanti jaraknya ke sini juga harus sama. Tapi mulai dari setengah dulu. Setengah langkah sama 1 langkah. Oh, ada di sini ya, ketumpuk sama tulisan 4, nggak ada masalah. Jadi disinilah letak titik M aksen. Berapa koma berapa ini koordinat titik ini? Lihat di sumbu X dia di angka 5, di sumbu Y dia di angka 2. Nah, berarti M aksen 5,2. Kalau udah dihubungkan saja. Jadi yang pertama K aksen ke L aksen, L aksen ke M aksen, terakhir M aksen kembali lagi ke K aksen. Kak Sari langsung pakai spidol berwarna ya. Nih, K aksen ke L aksen. Nih ya, K aksen ke L aksen. L aksennya ke M aksen kembali lagi ke K aksen. Dah beres ya. Tadinya adalah segitiga KLM yang pakai pensil ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menjadi segitiga K aksen, L aksen, M aksen yang berwarna hijau ini. Apakah ini udah selesai? Udah selesai untuk yang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tapi kan ada lanjutannya, Dek. Ya udah kita lanjutin. Nah, sekarang segitiga yang hijau itu dilanjutkan, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Wow, ya udah kita gambar dulu aja garis Y sama dengan negatif X-nya. Cara menggambarnya seperti ini. Untuk garis Y sama dengan negatif X, mulainya dari sini deh. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya adalah 1. Jadi negatif 1 dihubungkan sama 1. Kasih titik di sini. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya adalah 2. Berarti negatif 2 dihubungkan sama 2. Ada titik di sini. Sekarang, kalau X-nya adalah 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Jadi 1 dihubungkan sama negatif 1. Titiknya di sini. Udah. Beberapa titik ini tinggal ditarik garis aja pakai penggaris. Jadilah garis Y sama dengan negatif X. Kayak gitu ya, Dek ya. Selalu seperti ini kok menggambar garis Y sama dengan negatif X. Nah, gitu. Dan kalau sudah gambar garis harus diapakan? Dikasih nama. Oke. Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang yang kita refleksikan yang mana? Yang berwarna hijau ini. Jadi fokus ke segitiga yang berwarna hijau ini. Mulai dari titik K aksen. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita ukur dulu langkahnya atau jaraknya. Berapa langkah ini? Tek, setengah langkah saja. Berarti nanti hasil refleksinya juga setengah langkah.
ke situ ya. Maka disinilah letak titik K double aksen. Berapa koma berapa titik ini koordinatnya? Di sumbu X-nya di angka negatif 2 dan di sumbu Y-nya di angka 1. Jadi K double aksen negatif 2,1. Lanjut, sekarang fokusnya ke L aksen. L aksen kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, nanti hasilnya ada di sekitar sini. Nah, untuk lebih tepatnya kita ukur dulu jaraknya. Gini deh, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ternyata 3 langkah. Ya udah, berarti nanti ke sini juga harus 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, disinilah letak titik L double aksen ya. Berapa koma berapa ini koordinatnya? Nah, titik ini di sumbu X di angka negatif 4 dan titik ini di sumbu Y di angka negatif 2. Jadi L double aksen negatif 4, negatif 2. Terakhir untuk M aksen. Oke, bukunya Kak Sari naikin sedikit ya. Nah, kita fokusnya ke M aksen. M aksen jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, nanti hasilnya ada di sekitar sini deh. Untuk lebih tepatnya ya kita ukur berapa jaraknya. Nih, berapa langkah nih? Lihat, 1, 2, 3, setengah ya. 1, 2, 3 tambah lagi setengah. Berarti nanti mulainya dari setengah, terus 1, terus 2, terus 3. Oke, maka disinilah letak titik M double aksen. Berapa koma berapa ini? Lihat di sumbu X-nya di angka negatif 2, di sumbu Y-nya di angka negatif 5. Udah, tinggal kita hubungkan K double aksen ke L double aksen, ke M double aksen, kembali lagi ke K double aksen. Langsung aja deh Kak Sari pakai spidol berwarna merah. Nih ya, K double aksen ke L double aksen, L double aksen ke M double aksen, terus M double aksen, kembali lagi ke K double aksen. Alhamdulillah, jadi ini adalah gambar terakhir kita ya. Nah, Kak Sari terangin dikit. Awalnya segitiganya yang ini, KLM, yang pakai gambar warna pensil ya. Nah, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berubah menjadi K aksen, L aksen, M aksen, segitiga yang berwarna hijau ini. Dilanjutkan, segitiga yang berwarna hijau ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, berubah menjadi segitiga yang berwarna merah ini, K double aksen, L double aksen, M double aksen ya. Nah, jangan lupa ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya kita disuruh menyebutkan sudut rotasinya. Oke, untuk sudut rotasinya Dek, kita tuh fokusnya dari segitiga yang paling awal, yaitu segitiga KLM ini ya. Ini Dek, KLM ini kelihatan ya, yang pensil ini menjadi segitiga yang paling akhir, yang ini, yang merah. Nah, coba Kak Sari kecilin sedikit tampilan videonya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat jelas ya. Dari segitiga KLM menjadi segitiga K double aksen, L double aksen, M double aksen. Ini sebenarnya juga merupakan rotasi. Nah, masalahnya dari KLM yang awal menjadi K double aksen, L double aksen, M double aksen yang akhir ini rotasinya berapa derajat? Nah, untuk ngeceknya kayak tadi Dek, kita gunakan penggaris. Mulai dari yang K sampai ke K double aksen. Ini kita tarik garis aja, seret, melalui titik 0,0. Nah, ternyata terbentuknya garis apa? Garis lurus. Coba cek untuk yang lain. Untuk yang L, mana ini? L ke L double aksen. Nah, kita tarik garis lagi.
Apakah nanti juga terbentuk garis lurus yang melalui titik 0,0? Ternyata yes ya. Nih dek, garis lurus nih melewati 0,0. Terus kalau yang M, tuh M-nya yang di atas sana ke M double aksen yang di bawah sini. Coba kita tarik garis. Apakah dia juga membentuk garis lurus yang melalui titik 0,0? Ternyata iya. Ya sudah. Kalau kayak gitu kita yakin rotasinya, sudutnya adalah 180 derajat. Kalau 180 derajat perlu dikasih tahu arahnya nggak usah, karena searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam hasilnya sama kalau rotasi 180 derajat itu ya. Beres ya. Ini tadi untuk mengerjakan soal yang C. Pusing nggak? Pusing nggak? Iyalah pusing lah, Kak Sari yakin. Apalagi kalau yang belajarnya masih baru-baru banget ya. Terus gimana Kak biar nggak pusing, biar bisa ngerjain soal-soal kayak gini? Ya perbanyak latihan soal deh, sama banyakin doa kali ya. Nah, latihan soal itu bisa kamu peroleh dari LKS. Bisa juga ngerjain soal-soal atau PR-PR yang dikasih gurumu tuh. Biasanya yang dituliskan di papan tulis. Nah, itu pun biasanya lagi dijadikan bahan ujian oleh guru-gurumu. Jadi kalau kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh soal-soal dari beliau-beliau itu, nanti kamu ujian pasti nggak kesulitan. Percaya deh sama Kak Sari ya. Sip. Nah, untuk soal-soalnya Kak Sari bisa bantunya itu tadi di dalam grup ya. Kamu hubungin aja nomor WA-nya Kak Sari tadi. Terus nanti Kak Sari gabungkan ke grupnya. Dan tenang aja, grupnya kan ada yang gratis juga. Nanti kamu boleh pilih kok masuk ke dalam grup yang gratis itu. Silahkan ya. Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.